Berikut adalah modul video strategi Meta Ads untuk bisnis cafe. Nah, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah purchase ebook digital marketing untuk bisnis cafe. Nah, berikut adalah video bonus ya di bab strategi Meta Ads untuk bisnis cafe. Nah, kita langsung mulai ke modul videonya. Nah, jadi teman-teman ya, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya mau declare dulu bahwasannya modul kali ini adalah sudah lebih ke pada tingkat advance ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih baru mau belajar gimana running meta, gimana membuat iklan, kemudian gimana setting iklannya, teman-teman bisa mendapatkan ilmu tersebut di ebook Meta Ads 1.0 atau di buku Meta Ads 1.0. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi. Sebelum kita memulai ya, bagaimana sih setting iklannya? Yang paling penting adalah kita harus punya mindsetnya terlebih dahulu. Bahwasannya sebenarnya beriklan untuk bisnis offline dan bisnis online itu berbeda. Nah, jadi kalau teman-teman ngikutin banyak belajar ya lewat YouTube maupun mengikuti suhu-suhu masta-masta digital marketing yang lain, itu kebanyakan bisnis online. Nah, tapi sangat jarang banget yang membahas bagaimana sih setting atau strategi Meta Ads untuk bisnis offline. Di ebook teman-teman yang udah beli tadi akan mendapatkan modul video yaitu berisi strategi Meta Ads untuk bisnis cafe. Jadi goalnya yang harus teman-teman tanamkan dalam pikiran adalah dengan iklan ini, dengan Meta Ads ini, bagaimana caranya itu bisa menaikkan awareness dari calon-calon pembeli atau customer bisnis cafe-nya teman-teman dengan konten. Kombinasi antara strategi menaikkan awareness dan konten tadi, itulah yang akan menjadi viral. Nah, jadi dengan Meta Ads ini goal kita adalah membuat kafenya teman-teman itu bisa viral. At least di kota teman-teman masing-masing terlebih dahulu. Nah, baru nanti bisa merambah ke provinsi bahkan ke satu Indonesia ya. Tapi goalnya yang harus ditanam adalah gimana caranya dengan konten kafenya teman-teman, resto ataupun coffee shopnya teman-teman itu bisa viral. Nah, ini adalah mindset yang pertama harus kita milikin terlebih dahulu sebelum kita beranjak gimana sih strategi Meta Ads-nya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah beriklan sebelumnya ya, ketika kita mau setting campaign pertama kali, kita akan langsung dihadapkan oleh dashboard seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah objektif-objektif atau goal dalam beriklan di Meta Ads. Bisnis online ya, itu pasti goalnya adalah penjualan. That's it, nggak ada lagi yang lain. Karena memang Meta Ads itu didesain untuk bisnis online sebenarnya. Nah, tapi gimana sih untuk bisnis offline seperti kafenya teman-teman ini? Saya sudah tes seluruh objektif yang ada di Meta Ads ini untuk bisnis cafe, tapi yang paling works dan yang paling winning itu adalah objektif interaksi. Nah, terus bagaimana setting adsetnya dan kontennya segala macam kita akan bahas lebih lanjut. Setelah kita memilih objektif interaksi atau engagement, nah kita akan mempelajari gimana sih struktur campaign untuk beriklan di Meta Ads untuk bisnis cafe. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih gimana sih struktur campaign-nya atau campaign apa saja sih yang harus kita buat untuk bisnis cafe-nya supaya kita bisa going viral bisnis cafe-nya. Nah, jadi kita akan membuat dua campaign. Yang pertama itu adalah prospecting campaign. Yang kedua adalah campaign retargeting atau retargeting campaign. Nah, prospecting campaign itu adalah gimana caranya menyebarkan iklan kita kepada orang yang belum tahu dan merubah mereka menjadi tahu dengan cafe kita. Nah, kemudian campaign retargeting ini goalnya adalah gimana caranya membuat orang yang tahu tadi melakukan konversi atau mereka melakukan direct visit ke kafenya teman-teman, mereka nongkrong di sana dan mereka menjadi customer loyalnya teman-teman. Nah, seperti itu goalnya ya. Dari campaign prospecting sendiri, itu nanti kita hanya akan membuat satu adset dan ini always on ya teman-teman dan selalu dinyalakan. Oke, dari satu adset tadi kita akan memasukkan 3 konten iklan. Nah, konten apa aja yang harus kita publish nanti? Yang pertama itu adalah konten call. Konten call ini angle-nya bebas, bisa dalam bentuk review ataupun bisa mungkin everything lah, problem benefit segala macam. Kemudian konten call yang kedua yang harus kita gunakan lagi. Ini sama untuk angle-nya bebas. Makanya ini saya anjurkan untuk bisnis cafe. Kalau teman-teman udah baca e-booknya ya, di situ ada influencer dan call marketing. Nah, gimana sih caranya kita bisa bekerja sama dengan influencer lokal sehingga membuat cafe kita ini lebih viral. Nah, tipsnya adalah ketika ingin menggunakan konten call tadi, teman-teman harus make sure kontennya itu sudah owning ya, agar tidak terkena pelanggaran copyright atau intellectual property. Terus yang ketiga, nah ini adalah konten dari tim internal teman-teman masing-masing, yaitu Highlight Vibe Cafe. Ini sebenarnya bebas, cuman saya sarankan untuk Highlight Vibe Cafe saja karena cafe ini bisnis model yang semua orang juga tahu dan
ya siapa sih Gen Z yang nggak nongkrong di cafe? Jadi kita tidak perlu seperti product knowledge segala macam, cukup hanya highlight vibe kafenya saja. Nah, untuk setting lebih detailnya lagi, nah teman-teman bisa targeting men and woman umur 21-50. Geografinya adalah area radius 30 km dari outlet. Atau yang paling gampang itu teman-teman cukup nyari nama kotanya saja. Misalnya teman punya cafe di Banten, ya cari saja di situ Tangerang ya, atau Banten. Seperti contoh misalnya teman-teman punya cafe di Malang gitu ya. Teman-teman langsung aja incar Malang gitu. Karena kalau radius ini sebenarnya orang itu makin jauh kafenya biasanya malah makin dicari, biasanya makin yang jauh dari tempat tinggalnya. Jadi makanya saya sarankan untuk tembak langsung di kota dari outletnya teman-teman masing-masing. Kemudian untuk budget itu teman-teman bisa setting di angka 100.000 per hari. Kemudian kita beranjak ke campaign retargeting. Nah, campaign retargeting ini teman-teman harus membuat 2 ad set. Nah, ini terbagi menjadi ad set yang always on, yang selalu nyala. Kemudian yang kedua adalah ad set yang seasonal. Nah, itu gimana maksudnya? Nah, always on itu adalah ad setnya itu selalu nyala. Jadi apapun yang terjadi, mau ada marketing campaign apapun, mau ada promo apapun, adset ini harus selalu nyala. Yang kedua adalah seasonal. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti lebih lanjutnya adalah di kontennya. Jadi di adset always on ini teman-teman bisa taruh konten yang promo rame-rame ya. Kemudian konten yang kedua adalah bisa teman-teman kasih promo happy hour. Nah, kemudian di adset kedua yang seasonal. Nah, seasonal ini jadi nyalanya campaign itu hanya 3 atau maksimal 4 hari karena dia seasonal. Contohnya adalah twin date ya. Twin date ini kan misalnya 11 ya, 1 Januari atau 2 Februari itu kan 11, 22, 33. Nah, sampai 12 ya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya nyalanya hanya cukup 1 hari saja. Cuman karena supaya lebih efektif teman-teman bisa nyarain 3 hari, yaitu H-1 hari H, misalnya twin date 77 ya, berarti teman-teman bisa nyalain di tanggal 6, di tanggal 7, dan tanggal 8-nya. Nah, beda lagi dengan promo payday sale. Payday sale ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin gajian orang-orang kan beda-beda ya. Biasanya kalau misalnya untuk PNS ataupun pekerja-pekerja BUMN dan swasta yang sudah di perusahaan-perusahaan bonafit biasanya gajian di tanggal 25. Nah, teman-teman bisa pasang promo di tanggal 25. Ini relatif ya dan fleksibel banget. Teman-teman mau pasang di tanggal 25 aja atau sampai tanggal 1 misalkan, atau tanggal 3 di bulan depannya, itu bebas teman-teman. Disesuaikan dengan budgetnya aja. Cuman saya sarankan di sini untuk payday sale nyalain di tiap tanggal 25. Karena payday sale itu serentak, biasanya e-commerce juga, jadi ada momentumnya. Jadi teman-teman cukup nyalakan di hari H-1 sebelum tanggal 25 dan tanggal 25-nya. Tanggal 26 udah dimatiin aja. Oke. Nah, untuk settingnya itu audiensnya apa aja sih yang kita pakai? Jadi yang pertama adalah custom audience profile visit IG dan engagement content 30D. Kalau teman-teman sebelumnya sudah running campaign prospecting, ini akan otomatis audiensnya ini akan bertambah terus ya. Terus compounding. Karena kenapa? Teman-teman selalu nyalain campaign prospecting sehingga tidak perlu khawatir teman-teman bakal terjadi namanya creative limited atau audience segmentation. Ini tidak akan terjadi karena kenapa? Karena teman-teman sudah running campaign prospecting selalu nyala. Jadi kita tidak akan pernah kehabisan audience ya. Nah, untuk budget ini harus lebih rendah daripada campaign prospecting. Karena kenapa? Karena campaign retargeting ini adalah menargetkan ulang ya. Jadi bukan mencari audiens baru. Sehingga budgetnya harus relatif lebih kecil daripada campaign prospecting. Nah, kita langsung praktek ya gimana sih setting iklannya tadi ya. Meta Ads untuk bisnis kafenya teman-teman. Nah, pertama kita langsung klik buat di pojok kiri atas di sini ya, di bawahnya tulisan kampanye, klik buat, kemudian kita pilih campaign interaksi. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini kita pilih yang kampanye interaksi manual. Di bagian nama kampanye, teman-teman bisa bebas kasih nama apapun. Contoh misalnya teman-teman punya cafe, misalnya cafe A gitu ya, cafe Alpha gitu. Nah, jangan lupa dinamain juga ini adalah prospecting ya. Campaign prospecting seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, campaign tadi dibagi menjadi 2, yaitu prospecting dan retargeting. Nah, ini teman-teman harus ingat, di sini menggunakan yang prospecting ya. Nah, kemudian di sini untuk menyatakan kategori dikosongin, ini sudah benar lelang, tujuan kampanye interaksi, uji AB-nya dilewatin. Untuk anggaran kampanye advantage ini juga dinonaktifkan. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di nama set iklan, teman-teman bisa menamakan terserah ya, misalnya kayak ya placementnya ataupun dari interest dan gendernya. Contoh di sini adalah woman and
on man, kemudian mobile, IG only gitu ya. Nah terus teman-teman jangan sampai lupa ngasih tanda bahwasanya ini yang always on gitu ya. Nah kemudian di scroll ke bawah. Nah untuk lokasi konversi teman-teman pilih yang di iklan Anda ya. Nah disinilah yang nanti bisa membuat kontennya teman-teman itu viral ya. Kemudian di jenis interaksi teman-teman pilih di interaksi postingan ya. Interaksi postingan ini akan mencakup 3 bahkan 4 aspek ya. Nah, pertama itu adalah tayangan konten itu tersendiri, jadi views-nya makin naik. Kemudian yang kedua adalah komen, yang ketiga adalah like, dan yang terakhir adalah save and share-nya. Ya, total 5, sorry, bukan 4 karena ketambahan oleh share-nya. Nah, kemudian di target kinerja teman-teman pilih yang maksimalkan interaksi dengan postingan. Oke. Nah, kemudian di scroll ke bawah. Nah, ini kita kasih budget 100.000 ya. Oke. Oh ini kebanyakan, sorry, dihapus aja. Oke. Untuk tanggal awal dan berakhir ini dikosongin aja karena ini adalah always on ya. Nah kemudian di kontrol pemirsa teman-teman, yang paling penting di sini klik yang tampilkan opsi lainnya. Nah kemudian di usia minimal kalau sudah dicek benar 21 maka dilewatin. Nah yang paling penting itu di bagian lokasi teman-teman. Nah teman-teman di sini pastikan ini adalah kota tempat kafenya teman-teman, misalnya adalah di contoh di Bandung gitu ya, misalnya di Bandung. Nah teman pilih kotanya, jangan lupa ya. Nah untuk radius ini biasanya mentok di 15 kilo aja sih teman-teman ya, cukup di 15 kilo. Oke. Nah karena ini meta ads dan dia punya database geografi yang besar, teman-teman bahkan bisa ngincer langsung di kecamatan, bahkan itu sudah ada contoh teman-teman punya coffee shop di daerah Kembangan gitu ya, Jakarta. Nah dia akan muncul tuh, nah Sri Kembangan, Jalan Kembangan Raya. Nah ini sampai sedetail itu. Nah teman-teman bisa masukin ya. Cuman tadi contohnya adalah karena kota, jadi cukup di kota aja. Untuk radius kita bikin di 17 km. Nah ini sudah benar. Nah kemudian di bagian pemirsa advantage ya, ini teman-teman dikosongin aja karena kita mau pakai advantage. Cuman kalau misalnya teman-teman coffee shopnya tuh spesifik, contoh misalnya teman-teman tuh brandingnya adalah khusus coffee shop khusus pesepeda ya, orang-orang yang senang bersepeda, maka teman-teman di sini bisa targetkan. Atau teman-teman itu contohnya coffee shop untuk yang contoh untuk yang wibu ya, yang suka anime gitu. Nah teman-teman bisa di sini targetkan gitu ya. Cuman kalau saya itu paling cocok memang teman-teman bisa targetkan itu misalnya cafe ya. Teman-teman bisa targetkan mungkin langsung food and beverage gitu ya. Karena ini kan cafe kan biasanya nggak mungkin cuma jualan minuman kan, pasti teman-teman ada makanannya segala macam. Nah di sini teman-teman bisa pilih yang food and beverage aja. Nah kemudian untuk umurnya jangan lupa ini diganti maksimal 50 ya, karena biasanya di atas 50 udah males nongkrong ya. Biasanya di atas 40 pun nongkrong itu biasanya cuman kalau buat meeting, tapi kan kita itu juga customer potensial buat kita, maka diincer aja ya 21 sampai 50. Nah, kemudian di scroll ke bawah. Nah, untuk penempatan, nah di sini teman-teman pilih yang penempatan manual ya. Kemudian di semua perangkat itu pilih yang cellular only, jadi desktopnya diancentang. Oke. Nah untuk messenger dan audience network ini dikosongin aja, jadi kita hanya mau iklan kita tayang di Facebook dan Instagram. Nah kemudian klik selanjutnya atau berikutnya. Nah teman-teman di sini kasih nama, misalnya konten call yang satu, kan tadi ada 3 konten tuh. Nah teman-teman pilih konten call 1, kemudian halamannya disesuaikan ya. Kemudian upload kontennya ya. Nah, kemudian di penyiapan iklan teman-teman pilih yang buat iklan. Jadi teman-teman bisa upload kontennya. Nah, di sini kontennya tinggal di-upload aja, teman-teman. Nah, di sini ya, di sini tinggal klik unggah. Kemudian cari filenya, nanti dia terunggah. Teman masukin caption nih. Misalnya mau nongkrong hemat gitu ya. Mau nongkrong hemat. Ke sini aja. Nah, contoh seperti itu. Atau misalnya teman-teman mau ngopi sambil kerja gitu ya. Nah ini untuk caption disesuaikan aja teman-teman ya, seperti layaknya teman-teman tuh bikin caption di Instagram ya.
untuk upload konten. Nah, untuk tombol ajakannya ini dikosongin aja, karena kan fokus kita mau bikin kontennya viral, jadi dikosongin supaya nanti fokusnya orang-orang itu berinteraksi di kolom komentar ataupun dengan nge-like, share ataupun save dari kontennya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya, teman-teman klik terbitkan. Nanti selanjutnya kalau sudah terbit, teman-teman akan muncul di sebelah sini, nanti tinggal klik yang duplikat. Nah, duplikat ini nanti otomatis dia akan menduplikasi konten, tapi hanya di satu adset yang sama. Nah, kontennya tinggal diganti, captionnya tinggal disesuaikan. Kalau mau diganti monggo, kalau nggak diganti juga nggak apa-apa. Yang penting kontennya itu harus berbeda. Nah, seperti itu. Nah, ini konten anggap prospecting udah jadi ya. Sekarang kita mau bikin campaign yang retargeting. Teman-teman sama, buat seperti tadi. Kemudian klik interaksi, lanjut, kemudian kampanye interaksi manual ya. Nah, di sini teman-teman kasih nama tuh. Tadi kan prospecting, ya kan? Nah, sekarang diganti jadi retargeting seperti itu. Nah, ini seperti ini semua dikosongin ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, untuk di sini disesuaikan seperti tadi. Karena ini kita retargeting atau menargetkan ulang orang yang sudah berinteraksi dengan konten kita atau dengan akun Instagram kita, maka di sini kita bikin tuh RT. RT itu singkatan dari retargeting, all engagement IG gitu. Terus nanti teman-teman gimana sih cara milih audiens yang sudah pernah berinteraksi? Nah, nanti ini teman-teman disesuaikan ya. Kalau misalnya tadi ini adset yang seasonal, maka di sini jadwalnya teman-teman bisa atur. Namun apabila di sini bikin adset yang always on, maka ini dikosongin aja. Nah, untuk target hariannya di sini bisa diganti 50.000 gitu ya. 50.000 per hari. Kalau 2 adset berarti dibikin 25.000 aja per hari. Nah, kemudian untuk kontrol pemirsa di sini, nah teman-teman pilih yang beralih ke opsi pemirsa asli. Nah, kemudian scroll ke bawah. Nah, di bagian pemirsa khusus ini teman-teman klik ya. Nah, kemudian teman-teman cari. Nah, kalau masih kosongan seperti ini, itu tandanya teman-teman belum membuat custom audience. Nah, kemudian gimana sih cara membuatnya custom audience? Nah, ini di X dulu ya. Dia akan otomatis di draft ya. Teman-teman ke sebelah kiri klik pemirsa. Kemudian di bagian pemirsa klik buat pemirsa khusus. Nah, nanti kan akan muncul nih banyak sumber audiens mana yang mau kita pakai. Nah, di sini klik yang akun Instagram kemudian berikutnya. Apabila sudah seperti ini ya teman-teman, ya, Instagram cafe-nya teman-teman di sini dipilih. Nah, kemudian ini pilih peristiwa yang semua orang yang berinteraksi dengan akun profesional ini dipilih. Nah, kemudian di harinya itu diganti 30. Nah, di sini dikasih nama tuh, misalnya cafe A all engagement IG 30D biar teman-teman nggak ketuker nanti ya. Nah, kemudian di sini klik buat pemirsa. Udah. Itu berarti setelah teman-teman buat pemirsa khusus ya, itu akan otomatis ketika teman-teman pilih di bagian adset tadi akan langsung muncul. Sekian ya teman-teman untuk gimana sih optimasi Meta Ads untuk bisnis cafe. Silakan teman-teman lanjut ke modul berikutnya atau Google Ads dan TikTok Ads, atau teman-teman bisa langsung eksekusi dengan menggunakan strategi Meta Ads ini. Terima kasih dan happy advertising.